Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Alhamdulillah bisa kembali lagi menyapa teman-teman semuanya, dan seperti biasanya aku bakalan share aktivitas aku di warung, dan kali ini aku mau bebersih kulkas ya teman-teman. Oke, sebelum videonya dilanjut, buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal ya. Perkenalkan, aku Rila, seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha toko sembako di rumah. Semoga apa yang aku sharing ini bisa bermanfaat dan juga menginspirasi buat teman-teman semuanya yang juga ingin membuka usaha, baik itu usaha sembako atau usaha kuliner, usaha apapun itu. Selama kita ada niat, ada tekad, insya Allah pasti bisa ya teman-teman. Kunci dalam merintis usaha itu selain modal, tentunya kita harus memperbaiki niat kita ya teman-teman. Niat kita itu harus baik, jangan sampai ada niat jahat ataupun ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya sedangkan kita tidak memberikan kualitas yang baik pada customer kita. Oke teman-teman, untuk di video kali ini aku akan menjawab lagi pertanyaan dari teman-teman semuanya yang kalian tanyakan di kolom komentar. Sengaja aku jawab dijadikan konten seperti ini supaya teman-teman juga yang mungkin memiliki pertanyaan yang sama bisa terjawab di video ini ya. Oke, pertanyaan pertama dari keluarga Nikmat. Pertanyaannya adalah, kalau di tempat Bunda, apakah melayani kasbon, Bun? Oke, aku akan menjawab pertanyaannya sambil kalian nonton video aku beberes kulkas ya teman-teman. Jadi kalau ditanya mengenai kasbon di warung sembako itu terus terang aja, meskipun di warung aku itu udah ada tulisan tidak melayani kasbon, tapi tetap saja ada tetangga di sekitar rumah aku ini yang tetap aja ingin kasbon gitu ya teman-teman. Ya, jadi memang salah satu tantangan dalam kita membuka usaha apapun itu, bukan cuma warung sembako ya teman-teman, yaitu menghadapi pelanggan yang berhutang. Dan biasanya orang-orang yang berhutang itu justru adalah orang terdekat kita. Jadi kalau di warung sembako aku itu yang berutang itu ada dua tipe. Yang pertama memang udah niat utang dari rumah, dan yang kedua itu nggak sengaja ngutang gitu ya teman-teman. Yang emang udah niat berutang itu biasanya nggak langsung datang ke warung aku ya teman-teman, tapi mereka biasanya menelpon dulu atau mengirim pesan dulu melalui via WA. Dan biasa pertanyaannya itu apakah boleh kasbon, misalnya token ya, apakah boleh kasbon token, nanti mereka akan bayar tanggal sekian kayak gitu ya teman-teman. Jadi tanpa aku mematok tanggalnya itu mereka biasanya sudah memberi kepastian langsung ya teman-teman. Dan biasanya aku iakan, kemudian aku catat, dan alhamdulillah sejauh ini yang ngutang token itu selalu amanah, tepat waktu membayar ya teman-teman. Kemudian kalau untuk tipe kedua yang gak sengaja ingin berutang itu biasanya aku lihat dulu ya teman-teman orangnya. Kalau anak-anak biasanya aku minta aja untuk jajannya dikurangi, tapi kalau misalnya orang dewasa itu biasanya aku iakan saja, gak apa-apa ambil dulu, bayarnya nanti kalau datang berikutnya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang kalau untuk pelanggan anak-anak di warung aku itu nggak akan aku biasakan mereka untuk berutang, karena memang sebenarnya sebagian besar dari mereka itu juga belum mengerti uang. Jadi memang ada juga tetangga aku yang masih usia balita, itu nggak cuma 1-2 orang ya teman-teman, tapi lumayan banyak yang kalau datang belanja itu langsung ambil cemilan, ambil minuman dingin, terus pada saat mau bayar ternyata uangnya cuma 5.000. Itu biasanya aku kasih pengertian ya teman-teman, kalau ini mau beli ini nggak cukup, ditukar aja ya sama yang ini, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita juga harus menjaga komunikasi ke anak-anak supaya anak-anak tersebut itu nggak takut atau nggak trauma datang berbelanja di warung kita. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nungki TV, ukuran berapa Bun etalasenya? Oke, kalau untuk ukuran etalase udah pernah aku jawab ya teman-teman di video sebelumnya, silahkan kalian tonton aja video sebelumnya. Terima kasih.
Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Bunda Romiati Carka. Keren Bunda, editornya apa ya Bun? Oke, jadi kalau untuk edit opening dari YouTube-nya itu aku pakainya Canva, terus aku edit lagi di KineMaster. Terus kalau untuk thumbnail biasanya aku lebih sering editnya di InShot. Terus apalagi ya? Oh ya, kalau untuk videonya sendiri itu aku pakainya cuman KineMaster aja teman-teman. Dan kalau misalnya video yang aku ambil itu kurang stabil, biasanya setelah aku edit di KineMaster, aku edit lagi di CapCut ya teman-teman. Dan kalau untuk pengambilan video di dalam ruangan ini biasanya aku pakai open camera ya teman-teman. Tapi kalau misalnya aku pengambilan gambar di luar itu biasanya aku pakai kamera bawaan HP. Kalau kita menggunakan open camera menurutku hasil videonya itu lebih terang ketimbang pakai kamera bawaan HP ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk rekomendasi aplikasi edit dan kamera itu semuanya juga aku belajar dari Bunda Ria Fitri Harnita ya teman-teman. Aku dulu itu sangat mengikuti videonya sampai sekarang sih sebenarnya. Jadi apa yang beliau pakai itu biasanya aku pakai juga ya teman-teman, karena menurut aku kualitas videonya beliau juga termasuk terang untuk channel ibu rumah tangga kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mam Rizka Bella. Modal awal berapa Bun? Jadi pingin usaha kayak Bunda. Amin ya robbal alamin. Jadi sebenarnya kalau mau ditanya modal, aku agak bingung ya teman-teman, karena seperti yang aku jelaskan di video-video sebelumnya, kalau untuk etalase, meja kasir, kulkas, dan lain-lain itu aku nggak beli pada saat mau membuka usaha ini ya teman-teman. Jadi karena modal kita kecil, prinsip aku kita manfaatkan aja apa yang ada di rumah. Kalau misalnya ada lemari kaca atau lemari kayu sekalipun gak apa-apa, kita manfaatkan aja untuk menata atau mendisplay jajanan-jajanan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah sedikit dokumentasi sebulan awal aku membuka usaha toko sembako ini ya teman-teman. Jadi ini udah jalan 1 bulan. Etalase yang aku pakai cuma 2, yang ukurannya 1,5 kali tingginya 2 meter. Untuk mie instan juga aku nyetoknya cuma 2 kardus, itu pun campur aneka varian ya teman-teman. Jadi nggak berani dulu nyetok 1 kardus. Dan itu juga aku pakai kulkas yang ada aja di rumah ya teman-teman. Jadi dulu kan aku ngontrak pakai kulkas kecil seperti itu, aku pakai aja untuk di warung. Jadi memang pada saat aku membuka usaha toko sembako ini ada sedikit modal nekat ya teman-teman. Kenapa aku bilang nekat? Karena memang perumahan ini bisa dibilang sepi banget, saking sepinya tetangga kanan belakang aja tuh nggak ada penghuninya ya teman. Tapi alhamdulillah yang namanya rejeki itu ada aja ya teman-teman. Yang penting kita ada niat mau membuka usaha. Kalau kita mempunyai nama yang baik, citra yang baik, insya Allah pelanggan itu akan datang dengan sendirinya ya teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir dari Mam Ida Johan. Saya tertarik buat buka warung karena suka jajanan, tapi khawatirnya habis sendiri. Gimana nih Bun? Wah, dilemanya sama nih kayak aku dulu. Jadi memang aku dan Pak suami tipikal orang yang suka ngemil ya teman-teman. Ya sempat juga ada kayak pikiran, wah gimana nih kalau misalnya jajanannya nggak taunya habis sama pemilik warungnya sendiri. Tapi ternyata enggak ya teman-teman. Justru kalau kita memiliki usaha toko sembako ini kayak sayang aja kalau cemilannya kita habisin sendiri. Biasanya kalau memang produknya udah lama tinggal ya mau nggak mau kita sendiri yang cemilin. Tapi kalau misalnya produk tersebut baru datang masih bagus gitu ya kualitas produknya, ya kita tahan-tahan aja dulu kayak gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya teman-teman kalau misalnya kalian mau jajan di warung kalian sendiri, karena sebenarnya pengeluaran yang kalian keluarkan untuk jajan di warung sendiri itu lebih sedikit ketimbang kalian beli jajanan di luar. Jadi kalau misalnya kalian tipikal orang yang suka ngemil atau jajan kayak misalnya
makan biskuit atau snack-snack kayak gitu ya teman-teman. Aku yakin itu nggak akan bertahan lama karena kalian pasti akan bosan dengan sendirinya kayak aku gini. Jadi kalau memang kalian ingin jajan di warung kalian sendiri itu nggak ada masalah ya teman-teman, tapi kalian harus tahu batasannya karena pasti akan ada tertanam di dalam diri kita sendiri kalau nggak boleh kita habisin semua jajanan ini karena ini adalah usaha kita. Oke, setelah beberes kulkas tadi, ini Pak suami request mau dibikinin teh dan kita segelas berdua aja. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Semoga apa yang aku sharing ini bisa bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman yang juga ingin membuka usaha toko sembako di rumah. Mohon maaf ya kalau aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.